Eng Som diikat tangan dan kakinya dirakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang dari suku Miao menjatuhkan rakit ke sungai untuk membiarkannya mengapung sendiri. Di kedua sisi sungai, ada batu yang diukir dengan bentuk aneh. Eng Som memperhatikan bahwa airnya semakin kuat. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan tali di tangan kanannya tetapi air mengalir lebih cepat. Dia menoleh untuk melihat, dan di depan ada air yang mengalir sangat cepat menunggunya. Eng Som tidak punya waktu untuk melepaskan tali ketika dia jatuh ke air besar. Dia menahan napas di dalam air dan mencoba melepaskan tali dari kakinya. Aliran air semakin deras, rakit itu menabrak batu dan pecah. Berkat itu, Eng Som melarikan diri dari rakit dan dengan cepat muncul ke permukaan untuk bernafas. Tapi dia tidak punya waktu untuk bersukacita ketika dia menemukan bahwa di depannya ada air setinggi 1000 zang lagi. Eng Som ingin berenang kembali tetapi kekuatannya terlalu kecil dibandingkan dengan kekuatan alam. Untungnya, ketika dia jatuh, kakinya tersangkut di dahan pohon dan lolos dari maut. Tapi cabangnya terlalu kecil dan patah, dia masih jatuh di bawah air terjun. Dan di bawah air terjun juga terdapat pusaran air. Eng Som kehilangan kesadaran dan perlahan tenggelam ke dalam air. Karika dan bawahannya juga dengan cepat berlari menuju air terjun. Dia menerjang bahaya dan membawa beberapa bawahan untuk menyelamatkan dermawannya. Mereka bergegas ke air seperti peluru, berenang menuju Eng Som. Apakah kamu tidak takut untuk pergi ke air untuk membayar dermawan? Kami secara sukarela memasuki air untuk membayar dermawan yang menyelamatkan hidup kami. Di dalam air, suku Momo tidak seperti manusia. Jadi maksudmu, belum ada yang selamat dari jatuh ke air terjun itu? Mereka membawanya keluar dari air. Jadi setelah ribuan tahun, dia menjadi orang kedua yang selamat dan lolos dari penghakiman air terjun. Yang pertama adalah Inai Singi, orang yang menyatukan suku Ago. Eng Som akan menjadi pemimpin kedua. Eng Som berterima kasih kepada Karika, dia bilang dia hanya membalas Eng Som karena telah menyelamatkan hidup mereka. Karika bahkan mengundangnya untuk mengunjungi suku Momo, tetapi dia mengatakan bahwa dia masih harus menyelamatkan temannya. Ip Seng terkunci di dalam sangkar sekarang. Tacogan berkata jika Eng Som tidak bisa kembali pada malam hari, itu akan membuktikan bahwa mereka berdua berbohong, maka Ip Seng juga akan dibunuh. Pada malam hari, ketika mereka hendak membunuh Ip Seng, Eng Som kembali. Dia mengatakan bahwa menurut konvensi suku, dia bisa membawa temannya pergi. Semua orang tercengang, tidak menyangka dia benar-benar kembali. Mereka berpikir bahwa Inai Singi bereinkarnasi dan memasuki tubuh Eng Som. Semua orang bergegas ke arahnya dan mengangkatnya dengan gembira. Eng Som bilang dia bukan Inai Singi. Dia menjelaskan bahwa seseorang melompat ke air untuk menyelamatkannya. Nenek moyang suku Miao mengatakan itu tidak masalah, di dunia yang dingin dan kejam ini jarang ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Eng Som. Setelah itu, seorang gadis kecil datang dengan baju zirah, menangis dan memohon padanya untuk mengambilnya. Ini milik ayahku, tolong selamatkan orang-orang yang ditangkap dan bawa pulang. Tolong selamatkan semua orang yang telah ditangkap. Pada saat ini, Eng Som memutuskan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang diperbudak dan membawa mereka kembali ke rumah. Saat ini, para prajurit mengancam budak yang baru saja mereka tangkap. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ketukan drum. Pemimpin dengan keras mengutuk drummer dan meminta untuk bergegas ke bawah. Eng Som menoleh. Pemimpin yang menemukannya adalah Igutu yang melarikan diri sebelumnya. Mereka akan naik untuk menangkapnya ketika Eng Som tiba-tiba menjatuhkan stick drum dan bersiul untuk memberi isyarat. Di tebing terdekat, ratusan anak panah ditembakkan, dalam sekejap para prajurit dikalahkan. Selanjutnya, Eng Som mengirim seseorang untuk menyelamatkan semua budak yang ditangkap. Budak dari Pulau Permata Doldambul akhirnya bebas, bisa melihat matahari. Eng Som memberitahu mereka bahwa dia tidak perlu membayar apapun, selama mereka kembali dan terus menyelamatkan orang lain. Tapi mereka sudah terbiasa dengan perdagangan budak, tidak percaya ada orang yang begitu jujur. Mereka pikir dia pasti punya niat lain. Kepala suku Miao meyakinkan mereka bahwa itu benar, karena dia adalah reinkarnasi Inai Singi. Kehendak para budak tiba-tiba terangsang. Apakah Inai Singi bereinkarnasi atau tidak, sekarang mereka bisa keluar dari tambang permata dan dalam perjalanan pulang. Setelah kembali ke suku Tai, semua orang mengepung mereka. Mereka pikir mereka tidak akan bisa melihat kalian berdua lagi selama sisa hidup mereka. Mereka menceritakan kisah reinkarnasi Inai Singi kepada semua orang. Semua orang menyarankan patriark suku Tai untuk bertemu Eng Som.
Dia tidak memperhatikan hal-hal itu. Jika aku patriark suku Tai, tidak ada alasan untuk tunduk pada patriark suku Mio. Tetapi pada saat ini, ketika istrinya datang untuk menasihati, patriark suku Tai dengan patuh setuju. Dia memimpin bawahannya ke wilayah suku Mio, tetapi sebenarnya mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Setelah dia mengejek Eng Som, dia memukul meja, berdiri dan pergi. Setelah dia keluar, dia memberitahu orang-orang dari sukunya bahwa Eng Som adalah pembohong, itu semua karena orang-orang memaksanya untuk datang ke sini. Pada saat ini, Eng Som juga berjalan ke arahnya dan berkata, "Saudara suku Tai, siapa saudaramu?" Dia bilang dia tidak yakin apakah dia Inai Singi atau bukan. Patriark suku Tai senang dan berkata, "Apakah kamu mendengar dia mengatakan tidak?" Dia mengakuinya. Dia bukan Inai Singi. Patriark. Seseorang berkata, Patriark mendengarkan apa yang dia katakan. Eng Som melanjutkan dengan mengatakan, "Tetapi jika saya benar-benar Inai Singi maka saya ingin semua orang bersatu. Karena untuk membuktikan bahwa aku adalah Inai Singi yang bereinkarnasi, aku mengutuk Patriark suku Tai untuk mati sebelum fajar. Jika Patriark suku Tai tidak mati, aku akan mati besok pagi." Tacogan berpikir Eng Som akan mati kali ini. Karena dia tahu bahwa Eng Som tidak memiliki kekuatan suci sama sekali. Mirosol ingin pergi dan membunuh patriark suku Tai, tetapi dia benar-benar waspada sekarang. Dalam perjalanan kembali, orang-orang suku Tai berlari keluar untuk menemuinya. Semua orang memohon padanya untuk memikirkan kembali aliansinya dengan suku Mio. Patriark Tai berkata, "Bukankah seorang patriark elit seperti saya cukup? Di mana prajurit itu? Beri aku cambuk, aku harus membangunkanmu." Akibatnya, tidak ada yang mendengarkan perintahnya. Aku bilang beri aku cambuk, orang ini berani melawan perintahku. Daci tidak salah bicara. Seorang pria dengan berani berdiri dan berkata bahwa orang ini adalah budak yang Eng Som selamatkan sebelumnya. Patriark Tai sangat marah dan mengeluarkan pisaunya dan membunuhnya. Sebuah kehidupan telah berakhir. Apakah semua orang punya pendapat lain? Semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mereka berlutut satu persatu. Termasuk istri patriark. Sang patriark merasa daging hari ini enak, bahkan lebih enak dengan anggur. Istri patriark dan bawahannya masuk, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya menatapnya. Sang patriark merasa ada sesuatu yang salah tapi sudah terlambat. Pagi-pagi keesokan harinya, Ip Seng memanggil Eng Som untuk bangun. Mereka berdua berjalan keluar dan melihat orang-orang suku Tai datang, memegang kepala manusia di tangan mereka. Kutukannya menjadi kenyataan. Untuk musuh, Eng Som tidak menggunakan kekerasan untuk menghancurkan mereka tetapi menggunakan pilihan suku Tai. Salah satunya adalah bahwa mereka terus ditindas oleh patriark Tai. Kedua, mereka mengikutinya untuk menemukan jalan baru. Sangat jelas bahwa semua orang memilihnya. Eng Som memutuskan untuk memimpin orang-orang melawan tentara terkuat saat itu, Ardal. Dan anggota suku Eng Som juga diperbudak oleh tentara Ardal sebelumnya. Tanya juga menjadi pelayan tuan muda saya, Putra Tagon. Dan saya sebenarnya adalah saudara kembar Eng Som. Suatu hari saya dan Eng Som pergi keluar untuk menembak burung dan menemukan seekor burung dengan ekor biru. Dan menurut kitab kuno, ketika ekor burung berwarna biru, maka bencana akan datang.